Selamat pagi, Bu Fika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami atas analisis dan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19, di mana kelompok kami diwakili oleh saya, Fredrikus Rian, ada Henrikus Leo, Ronald, dan Stephen. Berikut presentasi kami akan berikan. Sebelum kita mulai kepada pembahasan, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Maret 2022 adalah 5.914.532 orang, dengan jumlah kematian mencapai 1.152.745 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Jika dilihat dari usia, kelompok usia 60 tahun ke atas memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah sebanyak 5.462.344 orang. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan tertutup. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini ditemukan beberapa varian SARS-CoV-2 menyebab COVID-19. Berikut rincian varian baru tersebut. Varian Alpha atau B.1.1.7 yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian Beta atau B.1.351 per B.1.351.2 per B.1.351.3 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Kemudian ada varian Gamma atau P.1.P.1.P.1.P.1.2 yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Kemudian ada varian Delta atau B.617.2 per AY.1 per AY.2 per AY.3 yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Kemudian ada varian Kappa atau B.1617.1 yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Fredrikus Rian. Varian Lambda buka kurung C.37 tutup kurung yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020. Terus yang kedua varian Mu buka kurung B.1621 tutup kurung yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2021. Terus yang ketiga varian Omicron buka kurung B.1.1.525 tutup kurung yang pertama kali ditemukan di beberapa negara seperti Afrika maupun lainnya pada November 2021.
Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bakal lebih fatal bila menyerang orang yang berlanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu seperti hal-hal yang di luar dugaan kita, bakal bisa menyerang siapa saja dari usia balita, ibu menyusui, remaja, dan dewasa juga. Orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker maupun penyakit bawaan lainnya, karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD atau protokol kesehatan atau disingkat POKES, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga diri, dan hal-hal lainnya. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala seperti flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang sendiri dan sembuh atau memberat atau semakin berbahaya. Ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi tetapi juga bisa muncul secara tiba-tiba pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare. Bahkan bisa timbul gejala lain pada COVID-19, yaitu pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin atau batuk-batuk, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau disingkat anosmia. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari, bahkan sampai 2 minggu pun juga ada setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagai pasien COVID-19 juga ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruang kulit, yaitu kulit memerah, ruang kulit warna merah. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebagai kebijakan pengendalian dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai hasil survei menunjukkan bahwa di pertengahan tahun 2021, hampir semua skala usaha seperti ultramikro, mikro, mikro kecil, dan menengah mengalami penurunan penjualan mencapai 50% hingga 75%. Bahkan, beberapa berada di atas 75%. Realisasi PEN telah memiliki dampak signifikan untuk memperkuat ketahanan finansial UMKM. Selain itu, PEN juga telah mampu menjamin pelaksanaan jaminan sosial dan kesehatan berjalan secara baik. Jaminan bantuan sosial diharapkan dapat mendorong peningkatan permintaan agregat yang tertekan karena pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Artinya, bahwa stimulus fiskal pada sisi permintaan diharapkan lebih ekspensif dibandingkan stimulus sisi penawaran. Menurut virologis dan mikrobiologis, COVID-19 merupakan virus yang cepat menyebar, walaupun fatality rate-nya rendah, tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah. Namun, COVID-19 berbahaya bagi penduduk berusia lanjut ataupun mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Menurut data Worldometer, pada tanggal 30 Maret, jam 11 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 722.196 orang. Jumlah pasien meninggal 333.970.000 orang.
sembuh 151.766 orang, dan telah menyebar di 199 negara. Sementara itu, negara terbanyak terinfeksi adalah Amerika Serikat, disusul Italia, Cina, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Indonesia sendiri berada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang, sembuh 64 orang, dan meninggal dunia 144 orang. Sementara itu, jumlah provinsi yang telah terjangkit lebih dari 20 provinsi, di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama, diikuti dengan Jawa Barat dan Banten. Dampak sosial COVID-19. Salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan social distancing. Bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Menurut Center for Disease Control dan Prevention atau CDC AS, social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia sekitar 2 meter. Termasuk bekerja dari rumah atau work from home, menutup sekolah dengan melakukan homeschooling, beribadat di rumah. Social distancing ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terkenal berguyup, suka bersalaman, dan terbiasa berkumpul, seperti pesta perkawinan, upacara adat, dan sekedar menongkrong. Dampak ekonomi COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 bisa lebih besar daripada dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi COVID-19 adalah pariwisata, karena dengan diadanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing, imbasnya merembet ke industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, dan lainnya. Sektor manufaktur juga terimbas karena terhambatnya supply chain bahan baku disebabkan kelangkaan bahan baku terutama dari Cina dan keterlambatan kedatangan bahan baku. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk dan memicu inflasi. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19. Pemerintahan Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter dalam menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan, relokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 2020. Dia menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merelokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau sosial seperti NIP, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan relokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Sosial seperti ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kemenku juga menerbitkan
PMK 23 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Have a nice day. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya atas segala penyampaian yang salah, informasi yang kurang akurat, dan berbagai kekurangan lainnya. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Selamat pagi.